Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Febriana. Saya dari kelas PBSI 2024A dengan NIM 2410310062. Saya berasal dari Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, di mana di daerah kami itu menggunakan bahasa Dayak Bekasi dan keseharian saya menggunakan bahasa Indonesia. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dengan memaparkan materi tentang ruang lingkup politik bahasa Indonesia. Di sini saya ada mengambil 7 poin. Yang pertama itu kebijakan bahasa nasional, yang kedua pendidikan bahasa, yang ketiga penggunaan bahasa dalam pemerintah, yang keempat media dan komunikasi, yang kelima pengembangan dan pelestarian bahasa, yang keenam hubungan bahasa nasional dan bahasa daerah, yang ketujuh globalisasi dan pengaruh bahasa asing, dan yang terakhir itu ada integrasi sosial dan identitas nasional. Yang pertama, di mana kebijakan bahasa nasional itu negara merumuskan kebijakan yang mengatur penggunaan bahasa nasional ini berbagai sektor kehidupan seperti pemerintah, pendidikan, dan media. Pendidikan bahasa, politik bahasa nasional ini mencakup kebijakan yang menentukan bahasa pengantar dalam pendidikan. Hal ini mencakup penggunaan bahasa nasional dalam kurikulum sekolah serta upaya mempromosikan bahasa nasional di kalangan generasi muda. Dan yang ketiga, penggunaan bahasa dan pemerintahan. Bahasa nasional digunakan dalam komunikasi resmi pemerintah, pembuatan undang-undang, peraturan, dan dokumen negara lainnya. Dan media dan komunikasi politik bahasa nasional juga meliputi pengumuman bahasa dalam media massa, termasuk televisi, radio, surat kabar, dan platform digital. Di sini ada lagi pengembangan dan pelestarian bahasa. Yang pertama itu untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa nasional, termasuk penyusunan kamus, buku referensi, dan lembaga bahasa yang bertugas menjaga kelestarian bahasa nasional dari ancaman kepunahan. Di sini menghubungkan bahasa nasional dan bahasa daerah, yaitu melibatkan pengaturan hubungan antara bahasa nasional dan bahasa daerah. 7. Globalisasi dan pengaruh bahasa asing. Menghadapi tantangan dari bahasa asing seperti bahasa Inggris yang semakin dominan di dunia global. Dan yang ke-8 integrasi sosial dan identitas nasional, berperan dalam memperkuat integrasi sosial, membangun kesatuan bangsa, dan menciptakan identitas nasional. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.